kembali lagi di program Paten Pemuda Kreatif dan Keren bersama saya Lia Atmajaya. Seperti biasa nih, kita kalau mau produksi pasti selalu swab antigen dan hasilnya semuanya negatif. Jadi untuk pateners juga jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan. Oke, baik, kalau begitu saya izin buka masker ya. Nah, kalau gini kan enak ya ngomongnya ya, lancar gitu. Baik, kita akan membahas UMKM yang kreatif dan keren pastinya. Dan semoga bisa menginspirasi pateners untuk memulai usaha. Hari ini kita spesial akan ke Banjarmasin. UMKM yang pertama ini adalah UMKM di bidang olahan makanan dari bahan baku tomat yang dikreasikan secara kekinian. Nih banyak nih produknya, ada manisan tomat, ada permen tomat, ada sirup tomat, bahkan juga sambal tomat. Nah, inovasi ini dibuat untuk kamu yang sebetulnya justru tidak suka tomat. Wah, ini susah ya bukanya ya. Aku lagi mencoba cara, nah ini nih yang mau aku coba, ini adalah manisan tomat. Ini kayaknya seru banget nih, namanya K7. Sambil aku coba, sambil kamu lihat liputannya ya. Awal bisnis kami adalah dimulai di tahun 2019. Waktu itu adalah tahun di mana harga tomat sangat turun ya, hampir cuma 1.000 per kilogram. Nah, dari situ kami mengambil potensi itu untuk mau dibuat apa ya produknya biar bisa membantu para petani saat itu. Kemudian kami memilih tomat untuk diproduksi untuk menjadi makanan ringan. Awalnya masih hanya dijual langsung ke customer, istilahnya dari WA group, kemudian istilahnya hanya dari mulut ke mulut. Ya alhamdulillah setelah kita melakukan perizinan secara lengkap seperti halal, PIRT dan sebagainya, kita bisa pasarkan di beberapa toko oleh-oleh di bandara, kemudian di retail modern. Kemudian setelah kita berkembang di era seperti ini, otomatis penjualan kita juga mulai coba untuk secara online, ada di beberapa di marketplace, kemudian ada di beberapa teman-teman yang sudah bawa untuk ke luar negeri seperti itu. Jadi semuanya kita coba baik offline maupun online. Rumah Kreasi Tomat ini produknya sudah ada di beberapa retail modern, kemudian di beberapa toko oleh-oleh di Banjarbaru di Banjarmasin, kemudian ada outlet juga di bandara, ada juga di beberapa marketplace yang alhamdulillah kita sudah selain penjualan secara offline dan online, juga Rumah Kreasi Tomat melakukan pelatihan pengolahan pangan di Agroedu Pak Bumitang. Produk Rumah Kreasi Tomat yang pertama kali adalah ini, manisan tomat atau dry tomato. Ini adalah best seller dari produk Rumah Kreasi Tomat. Kemudian ada permennya, ini, kemudian ada sirupnya. Nah, ini, kemudian ada sambalnya yang sekarang sudah kita packaging dengan baik dengan pet concealer sehingga aman dibawa kemanapun, anti tumpah. Bagi kalian semua yang mau mendapatkan produk dari Rumah Kreasi Tomat dengan brandnya K7, bisa kalian dapatkan di Instagramnya di Rumah Kreasi Tomat. Nah, UMKM berikutnya ini adalah UMKM di bidang jasa yang dikelola langsung oleh anak muda pecinta alam. Jadi berawal dari hobi menjadi sebuah peluang yang menguntungkan. UMKM ini menyewakan peralatan camping yang memudahkan pateners yang mau mendaki gunung. Kita lihat yuk.
Dulu kita berawal di 2014. Nah dulu itu masih open trip kan, open trip. Tapi nggak bisa juga kan open trip tiap minggu, capek kan pastinya. Nah kalau nggak open trip, tendanya kita sewain. Tapi kalau lama-lama lebih enak nyewain gitu ketimbang open trip kan, lebih enak standby di tempat gitu. Nah terus pada tahun 2019 lah aku beranikan buka toko dan memperbanyak alat-alat. Jadi makin kesini alhamdulillah makin ramai. Terus ada juga yang paketan. Nah ini paketan. Jadi udah lengkap, sudah ada tenda, ada matras, sleeping bag, ada alat masak, lampu, udah lengkap pokoknya. Ini 130 untuk yang lengkapnya. Ada juga yang lain. Nah kalau paket 2 sih cuman ya kurang sleeping bag sih nggak ada ditinggal. Jadi untuk sewanya ini 95. Nah untuk sistemnya pun insya Allah sudah longgar banget nih. Untuk pengambilan bisa H-1, pengembalian bisa H+1. Jadi dijamin 4 hari tuh, dihitung cuma 1 kali sewa aja. Nah oke, yang ini ada paket satuan, pesan satuan. Nah di sini ada tenda. Nah kalau ini kapasitas 2 orang. Ini sudah insya Allah anti hujan. Nah terus itu paling murah ya 25. Yang paling mahal ada tenda kapasitas 8. Nah yang ini kapasitas 8, untuk sewanya 150. Ada juga alat masak, ada alat barbecue juga, sleeping bag atau selimut, ayunan juga ada. Terus tas juga ada, tuh tas, matras. Untuk cara bookingnya bisa chat di WA atau di Instagram juga bisa, atau langsung datang ke sini juga bisa. Bagi yang mau camping, mau traveling, yang nggak punya tenda nih tapi males beli kan, lumayan mahal kan, jadi bisa sewa di kita. Add aja Instagramnya Fun Camping, ada funcamping_bjb juga. Ada juga kita yang di Pantai Karindangan juga ada cabangnya, jadi bisa hubungi kami langsung. Yang berikutnya nih Pateners, ini merupakan platform digital bank sampah berbasis aplikasi mobile, yaitu ratikita.id. Jadi aplikasi ini dibuat oleh pemuda penggiat peduli lingkungan. Aplikasi ini tuh memiliki manajemen seperti perbankan, tapi yang ditabung itu bukan uang, melainkan sampah yang kemudian akan ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang secara digital. Kita lihat yuk ratikita.id. Ratikita terlahir bagaimana pengelolaan sampah secara modern di Bank Sampah Urban Dewan yang mempunyai terobosan baru atau inovasi baru untuk melahirkan platform digital. Ratikita ada 2 padanan kata, ratik artinya sampah, kita adalah kita semua atau semua masyarakat bisa peduli terhadap sampah. Jadi gabungan Ratikita adalah berharap sampah itu disayang, peduli, serta bijak mengelola sampah. Aplikasi Ratikita, fitur pertama adalah tampilan awal dengan saldo nasabah, kemudian nomor register nasabah, kemudian total setoran, dan dilanjutkan adalah fitur jemputan, fitur setor sampah, fitur pencairan saldo, serta keluar atau logout. Dengan 3 item jemputan, setor sampah, dan pencairan menggunakan barcode. Kemudian kita lanjut ke fitur kedua, di harga update, di mana nasabah bisa melihat gambar serta nilai ekonomis menabung dan tunai. Harga sampah ini update real time, mengikuti harga pabrik di daur ulang di Pulau Jawa, baik entah Semarang, Mojokerto, dan Surabaya yang mengalami turun naik. Jadi real time kami update, ketika turun ya turun, ketika naik ya naik. Terakhir, fitur Ratikita diberikan 5
top 10 nasabah saldo terbanyak. Kemudian 5 nasabah yang sering transaksi terbanyak. Kepada masyarakat, terutama generasi milenial, bisa kunjungi kami, bisa lihat kami via Instagram, Bank Sampah Urban Dewan atau Rati Kita ID. Kembali lagi di Paten, Pemuda Kreatif dan Keren. Kita akan langsung ngebahas UMKM yang berikutnya ya. Ini ada nih, jadi UMKM ini memproduksi kain sasirangan khas Banjarmasin. Kain ini diolah menjadi pakaian dengan motif yang beragam. Tapi ada juga yang bentuknya tas, terus ada juga yang bentuknya masker kayak gini. Seperti kain yang satu ini nih motifnya unik banget dan ini asli dari Banjarmasin. Kindai Limpur Sasirangan itu bergerak dalam bidang fashion, terutama memproduksi kain sasirangan, busana sasirangan, sama handicraft sasirangan. Latar belakang membangun bisnis sasirangan ini karena pada tahun 2017 saya pernah jadi pendamping untuk UKM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dari sana saya ketemu UKM yang memproduksi sasirangan. Saya tanya-tanya, mereka mencari bahan baku di Banjarmasin. Terus cara pengerjaannya juga dengan jahit tangan segala macam. Jadi dari situ saya mikir, kenapa nggak saya mulai bikin juga. Pulang dari sana saya mulai cari-cari ini info-info mengenai pembuatan sasirangan, belajar sendiri, juga ikut pelatihan-pelatihan baik yang berbayar maupun dari dinas-dinas. Dari situ kita mulai sasirangan dari 2017 itu, kita mulai sampai sekarang. Ini produk kami, kain katun polisima. Terus motifnya ini kita ambil dari motif klasik iris budak, sama ada motif intan. Ini ciri khas untuk Kabupaten Banjar. Proses pembuatannya ini dari pertama kita lukis, terus dijelujur sampai diwarna, terus kita dedel sampai jadi kain. Ini memerlukan waktu sekitar 3 harian. Ini kalau ini kain katun sutra. Katun sutra. Kalau ini kombinasi antara sasirangan sama ekoprint. Kita juga membuat sal. Terus untuk kain, packaging yang kita gunakan menggunakan purun. Purun ini juga produksi khas dari Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk handicraft atau kalung kita menggunakan kotak seperti ini. Ini produksi kami. Silahkan kalau ini hubungi ke IG Kindalimpur_sasirangan. Nah kalau yang ini masih dari sisa kain sasirangan. Ini keren banget. Jadi mereka tuh membuat aksesoris dari bahan-bahan yang ramah lingkungan, termasuk juga dari sisa kain sasirangan ini. Ini keren banget kan? Ini kalung yang kayaknya tuh menurut aku tuh tradisional tapi modern juga. Nah yang pasti aksesoris seperti ini juga handmade. Kita lihat langsung ya liputannya. Awal
awalnya itu karena saya suka dengan kerajinan tangan sejak SMP dan kemudian cinta dengan aksesoris, akhirnya terbersit motivasi untuk membuat bisnis rumahan yang saya beri brand Ditya Handmade. Ini salah satu produk unggulan dari Ditya Handmade. Karya saya ini saya buat dari kain perca dari Sasirangan. Sasirangan itu adalah salah satu kain khas Banjarmasin. Kemudian saya memanfaatkan perca-perca ini menjadi sebuah kalung yang dirangkai menjadi sebuah kalung. Kemudian saya kombinasi dengan batu-batuan, batu akik yang sumbernya yang saya dapatkan dari Martapura. Kemudian dari kalung ini saya kembangkan lagi menjadi produk seperti bros. Kemudian selain bros itu saya juga membuat konektor tetap dari memakai kain Sasirangan dengan tali masker. Ini konektor masker. Kemudian selain itu ada produk-produk saya yang saya buat dari wire, kawat tembaga, kemudian dikombinasikan dengan batu-batu alam. Kalau untuk kalung biasanya seperti ini. Awalnya kalau pengerjaannya saya buat kerangkanya dulu. Saya buat kerangkanya dulu, setelah buat kerangkanya baru saya rangkai menjadi kalung. Untuk produksi sehari saya bisa 5 kalung dalam sehari. Seperti ini. Ditya Handmade bisa dilihat di Instagram dan D2Ditya Handmade. Kemudian untuk itu online-nya, dan kemudian untuk offline-nya bisa berkunjung ke Citra Garden A1 nomor 18B Banjarmasin. Nah, yang berikutnya nih adalah Bandarmasih Tempo Dulu. Jadi ini sebetulnya sebuah kawasan tua yang dialihfungsikan menjadi tempat wisata kuliner kekinian dengan mengusung konsep vintage ala bangunan tua yang sebetulnya nih dulunya adalah komplek pergudangan tua di tahun 70-an. Wah, menarik sekali ya. Kita lihat yuk Bandarmasih Tempo Dulu. Oke, Bandarmasih Tempo Dulu. Dulu kawasan pertokoan pergudangan yang dibangun sekitar tahun 70 dan 80-an. Ketika kerusuhan tahun 98 itu bisnisnya kemudian jadi ditinggalkan pemiliknya. 2017 itu kita masuk, saya sama teman saya itu melihat bangunan yang salah satu yang Kota Lama Coffee itu kosong itu, tapi ada tulisannya disewakan gitu. Itu yang saya stop sama teman saya ngelihat bangunan itu kayaknya bagus nih, kita bikin usaha gitu aja ya. Tapi kita belum kepikiran nih mau bikin coffee shop atau apa gitu ya. Nah, akhirnya 2018 akhir itu ada teman kakak angkat saya yang menghubungi saya untuk kita bikin coffee shop, karena di 2018 itu udah mulai tumbuh ya coffee shop di Banjarmasin ya. Ya, ini bangunan pertama di kawasan Bandarmasih Tempo Dulu yang dibangun sekitar tahun 70-an. Akhirnya kita jadikan coffee shop Kota Lama Coffee. Kemudian tumbuh lagi kedai roti terang. Bandarmasih Tempo Dulu sekarang memang sangat menarik ya, sangat besar potensinya, dan memang diperlukan untuk sebuah kota seperti Banjarmasin sebagai kawasan yang bisa dibilang ikonik di satu kota gitu. Oke, buat teman-teman dimanapun kalian berada yang pengen merasakan suasana kota lama di Banjarmasin, bisa datang ke kawasan Bandarmasih Tempo Dulu, Jalan Simpang Hasanuddin HM, Kecamatan Banjarmasin Tengah di pusat kota Banjarmasin.
Kembali lagi di Paten Pemuda Kreatif dan Keren. Kalau saya udah pakai masker, apalagi nih yang special edition, berarti saya akan ngobrol dengan salah satu narasumber. Nah yang sekarang nih, ini seru banget nih Pateners. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal menjadi pengusaha baru, itu kayaknya tuh memang susah-susah gampang ya. Banyak Pateners yang memberikan feedback bahwa salah satu yang paling susah untuk dikerjakan oleh pengusaha baru itu adalah administrasi keuangan. Nah, ini ada satu aplikasi namanya Kasir. Nah, sekarang saya akan ngobrol dengan Rahmat Anggara. Hai. Halo. Mas Angga, kita akan ngobrol dengan kamu untuk ngebahas soal Kasir. Ya. Jadi kamu itu adalah co-founder dan CMO-nya ya? Ya. Nah, sekarang aplikasi Kasir maksudnya ya, itu sudah digunakan oleh 800.000 user di Indonesia. Betul, seluruh How? Indonesia. Kita basicnya karena memang dibuat buat masyarakat Indonesia, terutama UMKM ya, terutama Ya. kelas mikro lah. 96% user kami itu pendapatannya di bawah 300 juta setahun. Ya, that's why kenapa kita lihat UMKM ini perlu dibantu, karena kalau based on data tuh Mbak, jadi 10 tahun terakhir sebenarnya volume transaksi mereka tuh turun. Pas kita telusurin ternyata mereka itu susah untuk berkembang karena mereka biasanya jualan aja kan. Pokoknya jualan, anaknya tiba-tiba datang mau, "Ma, minta jajan dong," gitu. Ya udah dipakai tuh uang jualannya gitu. Nah, itu mereka sama sekali nggak nyatet. Akhirnya waktu mereka mau ngembangin usahanya, nggak ada validasi. Nah, sekarang bagaimana aplikasi Kasir ini bisa membantu? Jadi kalau Kasir sendiri, kita punya satu objektif ya. Kita pengen jadikan user kita, atau kita sebutnya itu namanya usahawan. Ya. Usahawan itu jadi cuan lah intinya. Jadi cuan itu bukan cuma profit ya, tapi ini sebuah singkatan C. C-nya tuh canggih. Jadi mereka bisa dapat teknologi terbaru dengan mudah gitu, yang supaya bisa membantu usaha mereka berkembang lah. U-nya itu untung. Lalu yang ketiga A kan, accountable gitu. A-nya tuh accountable, mereka tahu kondisi bisnis mereka, bisa dikembanginnya seperti apa. Akhirnya mereka bisa dapat pembiayaan yang akurat buat mereka ngembangin usahanya. Ya. Yang terakhir N-nya itu nasionalis gitu. Jadi pedagang ini kita bantu mereka berkembang. Kasir sendiri kita support beberapa hal ya. Namanya kita singkatnya STMJ. S-nya tuh support. Ada namanya edukasir gitu. Jadi edukasi buat bantu pedagang-pedagang ini buat scale lah gitu. Jadi ada legal, pajak, bisa ekspor dan lain-lain. Kita bantu edukasirnya. Sampai ke situ juga? Iya gitu. Wow. Jadi kita kerjasama dengan beberapa partner yang bisa bantu itu gitu. Lalu T-nya itu transaksi gitu. Jadi gimana transaksi di kasir itu bisa mudah. M-nya adalah modal. Kita punya akses bantu mereka untuk dapetin modal sehingga bisa berkembangnya lebih gampang lah. Jadi pencatatan di kasir itu bisa jadi baseline buat mereka dapat modal. Yang terakhirnya J itu jaringan, gimana mereka bisa terkoneksi sama online food, sama marketplace dan juga konsumen offline mereka gitu. Oke, nah sekarang ada nggak sih success story yang bisa di-share ke kita semua gitu? Iya, jadi ada beberapa pedagang yang akhirnya, kalau mungkin zaman dulu orang harus nyatet di kertas ya. Iya, Terus kalau belum berlembar gitu, terus nggak tahu simpennya di mana. Iya, kalau stoknya banyak gitu, stok opnam lagi gitu kan. Jadi dengan kasir kita kita cukup banyak membantu pengusaha terutama wanita ya, yang kesibukannya pasti lebih banyak dibanding bapak-bapaknya. Iya. Dimana mereka bisa akhirnya waktunya lebih banyak untuk bisa sama keluarga gitu. Karena pencatatan, tadi stok opnam, transaksi dan lain-lain itu udah dibantu di kasir gitu. Jadi cukup banyak alhamdulillah yang terbantu, terutama pedagang wanita, karena tadi ya otomasi pencatatan laporan keuangan mereka itulah. Jadi memang sudah di-handle sama kasir semuanya, jadi mereka udah bisa ngerjain hal yang lain gitu ya. Iya benar. Keren banget. Oke, terakhir Angga, Yes. kasih tips dong untuk para pelaku UMKM di Indonesia, terutama wanita-wanita nih. Tipsnya adalah siap. S-nya itu harus selalu support ya, support lingkungan sekitarnya, support karena jadi pedagang itu nggak cuman untuk tentang kita doang, tapi ada karyawan, ada supplier yang kita bantu dan masyarakat sekitar gitu. I-nya adalah terus berinovasi gitu, karena tren semakin berkembang terus, makin cepat. Nah, A-nya ini adaptasi ke teknologi gitu. Jadi kita harus terus tahu teknologi terbaru apa yang bisa kita optimalisasi, efisiensikan dengan teknologi itu.
Yang terakhir P, P-nya itu pencatatan laporan transaksi, itu sangat penting. Itu jantungnya perusahaan kita, dan kalau pencatatan nanti kasir yang bantu. Gitu. Keren, terima kasih banyak Angga. Tepuk tangan dong buat Angga dari kasir yang sudah hadir di sini bersama dengan kita untuk ngasih-ngasih tips dan juga memberikan ide-ide dan juga inspirasi untuk women-womenpreneur pelaku UMKM di Indonesia yang sekarang mungkin belum kepikiran gimana sih caranya untuk melakukan administrasi atau bingung mulainya, nggak tahu mulai dari mana. Kamu coba lihat di kasir aja. Terima kasih Angga sekali Thank you, lagi Malia. sudah datang ke Thank you, Paten. Pateners. Sehat-sehat selalu ya. Iya, Terima terima kasih. Baik, kalau begitu Pateners jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Oke, halo Pateners. Yang paling penting adalah bagaimana usaha kita memberikan impact terhadap orang lain, impact terhadap karyawan kita, impact terhadap supplier, vendor, dan impact terhadap masyarakat. Karena kesuksesan yang paling baik adalah bagaimana kita menyukseskan orang lain. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kembali lagi di Paten, Pemuda Kreatif dan Keren, dan sekarang kita masuk ke segmen Bangga Produk Keren Indonesia, tetap dari Banjarmasin. Yang pertama adalah aksesoris.lady.f, jadi mereka itu menjual aksesoris batu alam. Ini ada satu kalungnya tuh bagus banget, kalung batu etnik yang warna merah. Kayaknya kalau pakai kalung itu tuh akan stand out banget gitu. Nah, kita lihat langsung yuk. Setiap daerah pasti memiliki aksesoris etniknya masing-masing. Seperti produk dari UMKM aksesoris.lady.f yang memproduksi aksesoris dari batu alam dengan desain modern untuk menunjang penampilanmu. Batu yang digunakan adalah agate dan druzy dengan kandungan kristal di bagian tengahnya sehingga menghasilkan warna dan kilauan yang indah. Setiap produknya memiliki filosofi tersendiri loh Pateners. Unik banget ya. Produk keren yang kedua, udah pernah makan yang namanya sarang burung walet belum? Nah, kalau belum boleh dilihat nih, BBM_Queen Bird Nest. Jadi kita semua sebetulnya tahu ya bahwa sarang burung walet itu sehat banget. Tapi kalau misalnya kamu belum pernah coba, coba sekarang deh. Di masa pandemi seperti ini, kita wajib untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, untuk meningkatkan imun tubuh, kali ini ada UMKM BBM_Queen Bird Nest yang menawarkan imun booster yang berasal dari sarang burung walet. Kandungan asam sialat dalam sarang burung walet dipercaya dapat menyerap zat-zat aktif dalam tubuh. Minuman ini halal dan aman untuk dikonsumsi segala usia loh Pateners. Untuk UMKM yang berikutnya adalah Mercusi Official. Jadi mereka ini adalah pengrajin kacamata dari kayu. Tapi yang lebih kerennya lagi nih, kacamatanya itu bukan kacamata biasa. Tapi kamu juga bisa personalize dengan mengukir nama kamu di gagang kacamata. Tuh, keren banget kan? Lihat dong, Mercusi Official. Pateners, kali ini ada kacamata kekinian dari UMKM @Mercusi Official. Mulai dari frame hingga box menggunakan bahan baku dari kayu seperti kayu mahoni, sono keling, jabon, dan masih banyak yang lainnya. Kualitasnya tidak perlu diragukan lagi, sudah pasti awet dan tahan lama. Eits, kalau kamu mau cetak nama kamu di kacamatanya juga bisa loh. Kreatif banget ya. Lalu ada lagi nih yang kreatif juga namanya ko.v.t. Jadi
Buat kamu yang pengen cobain pancake souffle yang kayaknya tuh enak banget ya dengan toppingnya macem-macem. Ada yang vanilla, ada 9 rasa pula. Terus ada yang choco, ada yang red velvet, matcha, butter, caramel. Waduh banyak banget deh. Ini aku jadi langsung lapar loh. Auto lapar kalau lihat pancake souffle-nya Coffee Tea. Aduh bagaimana kalau kamu? Pasti lapar juga. Lihat deh. Kali ini Pateners ada nih UMKM namanya @co.v.tea yang menawarkan souffle pancake. Teksturnya yang lembut, creamy, ditambah rasa yang manis sudah pasti bikin ketagihan banget deh. Varian rasanya juga beragam, ada coklat, green tea, cheese, dan masih banyak lagi. Yuk langsung diborong. Lalu yang berikutnya adalah kepingin rampis. Rampis itu singkatan dari rambak pisang. Nah ini kayaknya seru banget nih. Cemilan yang sepertinya cocok untuk dinikmati ketika menikmati film favorit kamu. Sip, kalau begitu kita lihat aja langsung kepingin rampis. Pateners, cemilan yang renyah memang selalu bikin ketagihan. Seperti produk dari UMKM @kepingin rampis ini. Camilan rambak pisang premium yang manisnya asli dari pisang tanpa tambahan pemanis buatan. Camilan ini juga bisa kamu nikmati dengan susu sebagai pengganti sereal. Wah, kelihatannya enak banget ya. Kamu udah pernah cobain belum manisan tapi rasanya kayu putih atau rasanya jahe? Kalau jahe sih udah pernah ya, tapi kayu putih mungkin belum. Nah ini perlu dicoba nih. Jadi ada namanya Helwa Candy. Mereka tuh membuat permen tapi rasanya kayu putih. Wah menarik sekali nih. Selanjutnya ada permen unik yang terbuat dari bahan alami. UMKM Helwa Candy mengolah permen dengan rasa yang unik. Seperti kayu putih, sirsak, dan masih banyak yang lainnya. Semua komposisinya diekstrak dari buah asli yang tentunya tanpa menggunakan gula tiruan. Khasiatnya juga tidak main-main loh, yaitu dapat melegakan tenggorokan, menghilangkan mual, dan juga mencegah masuk angin. Terus ada lagi nih Pateners namanya johnday.id. Jadi mereka itu membuat kue sus, namanya sih sebetulnya choux, itu bahasa Prancisnya ya. Tapi kue susnya ini nih kayaknya enak banget. Dari tampilannya itu kayaknya crunchy banget. Terus aku bisa ngerasain manisnya, lumernya. Padahal belum ada di aku, masih ada di Banjarmasin. Kali ini ada kue yang ketika dimakan ada surprise-nya. Eits, penasaran kan kue apa itu? Yap, namanya adalah choux. Siapa sih yang gak suka dengan kue satu ini? Nah, produk UMKM dari johnday.id ini menghadirkan inovasi choux menjadi yang lebih kreatif lagi varian rasanya. Seperti ada rasa matcha, cinnamon, vanilla, dan masih banyak lagi. Teksturnya yang lembut dan crunchy menjadi satu kesatuan yang nikmat ketika disantap. Jadi kalau misalnya kamu suka yang namanya corn dog, terus di atasnya itu toppingnya ada kentang, ada sosis, ada jagung. Wah, sound so Korean ya. Tapi kayaknya tuh enak banget loh. Kita cobain yuk shalomos.id. Masih dengan inovasi makanan ringan yang banyak diminati oleh masyarakat. Yang ini dihadirkan oleh UMKM @shalomos.id. Produknya adalah corn dog yang di dalamnya terdapat sosis dan keju mozzarella, lalu dipadukan dengan topping kentang, keju, dan jagung. Enaknya lagi nih, kamu bisa pilih dressing sesuai dengan kesukaan kamu. Ada juga varian sweet dan juga ada yang savory. Wah, terlihat menggiurkan ya. Bangkit kembali, kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit, bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali, jatuh tapi harus bangkit, bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Halo, kembali lagi bersama Miss Cetal, Cental, Centil, Digital. Seperti biasa, Miss Cetal mau memberikan informasi-informasi digital untuk para pelaku UMKM. Yuk kita lihat yuk. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit, bangkit tahu kembali.
Berita yang pertama adalah Ludia. Jadi dia ini adalah sosok perempuan inspiratif yang membimbing para pelaku UMKM supaya semakin go digital. Siapa sih Ludia ini? Kini kaum perempuan banyak menjadi sosok inspirasi dalam membangun dan mengembangkan berbagai macam bidang usaha, terutama pada sektor UMKM. Salah satunya adalah Ludia yang memutuskan berkiprah di pelosok perkampungan dengan membentuk komunitas UMKM Galeri Rumah Satui. Menurut pengamatannya, masih banyak pelaku UMKM yang hanya mengetahui bahwa seorang wirausaha hanya soal membuat produk dan menjualnya. Sedangkan banyak hal yang perlu dimaksimalkan, mulai dari promosi, packaging, hingga ke inovasi produk itu sendiri. Selain itu, penguasaan teknologi dan juga memanfaatkan era digital membantu perkembangan UMKM semakin baik. Hal inilah yang dicoba Ludia untuk diterapkan ke komunitasnya agar para pelaku UMKM di wilayahnya semakin maju. Untuk berita yang kedua adalah Intan Go. Jadi Intan Go ini adalah aplikasi yang transportasi online yang beroperasi di Kalimantan Selatan. Aduh, jauh banget sih. Jangan jauh-jauh dong, Miss Cetal bingung. Intan Go adalah aplikasi ojek, kurir, dan taksi online yang beroperasi di Kalimantan Selatan dan telah bermitra dengan rider dan driver lokal. Selain itu, aplikasi ini juga turut bermitra dengan para pelaku UMKM yang diharapkan dapat mendorong perekonomian bersama. Intan Go menggarap segmen pasar secara optimal, yakni menonjolkan sisi pasar lokal. Aplikasi ini juga dikemas dengan muatan lokal agar mudah dipahami oleh pengguna. Nah, untuk Diginius yang ketiga, Miss Cetal sekarang punya aplikasi yang namanya Ibu Sayur. Jadi, kita nggak perlu ke pasar untuk beli sayur. Enak banget. Ibu Sayur merupakan aplikasi buatan pemuda Banua yang menyediakan bahan makanan secara daring. Aplikasi ini merupakan solusi belanja sayuran online, kebutuhan dapur, dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, tentunya dengan harga hemat, segar, dan higienis dengan pemesanan melalui smartphone. Tentunya dengan sistem pembayaran yang mudah, praktis, dan tanpa resiko. Aplikasi ini sangat membantu banget ya Pateners untuk membeli sayur tanpa harus ke pasar. Siapa di sini yang gak pernah kasih testimoni kalau lagi beli sesuatu secara online? Tolong ya, Miss Cetal kasih tahu harus kasih testimoni sebanyak-banyaknya. Karena itu meyakinkan calon pembeli dan juga mempunyai daya tarik tersendiri. Pernah dengar istilah review jujur atau testimoni jujur? Testimoni marketing terbilang ampuh untuk meyakinkan calon pembeli dan menjadi daya tarik tersendiri karena melihat banyaknya ulasan terhadap produk yang kamu jual. Adanya testimoni membuat toko online kamu memiliki brand image. Idealnya, apa yang kamu tawarkan akan lebih dipercaya jika disertai pengalaman langsung yang tertuang dalam testimoni. Semakin banyak testimoni yang tertulis pada akun bisnis online kamu, secara tidak langsung akan menumbuhkan kepercayaan calon pelanggan. Dengan demikian, ketertarikan calon pembeli terhadap sebuah produk akan semakin bertambah. Baiklah, sekian Diginius kali ini. Miss Cetal pamit, stay tune terus, ketemu lagi dengan Miss Cetal minggu depan ya. Ingat, Miss Cetal, cental, centil, digital. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit lalu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit lalu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Patener, sekarang saatnya untuk paten surprise. Jadi kali ini kita akan mengarah ke industri-industri rumahan yang sedang membutuhkan ide-ide untuk membranding produknya. Siapa kira-kira target untuk kali ini? Kita langsung lihat aja yuk liputannya. Halo Pateners, apa kabar Anda semua? Senang sekali kita bisa kembali bertemu bersama saya, host 3 Zaman, Leonardo DeCarlo. Ya, seperti biasanya di setiap episodenya kita mencari UMKM yang beruntung mendapatkan surprise dari Paten. Siapakah dia? Atau Andakah yang akan beruntung mendapatkan surprise dari kita?
Ikuti saya. Permisi. Iya Pak, Ibu dagang apa ini? ini dagang mainan macam-macam tuh Pak, mainan, kaos kaki, apa Oh. boneka, Kebutuhan rumah tangga ya? kebutuhan rumah tangga standar lah anak-anak sih. Oh. Nggak Ini terinspirasi dari siapa dagangnya kok beginian? lihat kondisi kebutuhan sini aja sih Pak, banyak anak kecil, banyak orang tua daripada jauh-jauh nyari kan. Oh, daripada ke mall mendingan beli ke sini. Daripada ke mall ya udah di sini aja. Oh, gitu ya. Iya. Tapi kenapa nggak ada nama tokonya ya? Iya Pak, ini belum belum bikin. Tapi Iya. mau punya nama toko. Iya, insya Allah mau lah Pak. Udah berapa Pasang lama lagi. dagang ini? 5 tahun kayaknya insya Allah Pak. 5 tahunan ya? Iya. Oh, sekali dapat berapa duit, Bu? Ya standar buat kebutuhan standar aja sih Pak, nggak Oh, bisa gitu ya. belum bisa buat nabung banyak kan nggak ada sih. Oh. Ibu mau nggak saya kasih tahu Iya. bagaimana supaya dagangan Ibu itu bisa lebih maju lagi? Ya, pengen Pak. Pengen ya? banget. Oh. Kita ngobrol yuk, yuk. Oh, boleh Pak. Ayo. Nah, duduk sini, Bu. Iya Pak. Nah, Bu, jadi kalau kita buka usaha, dagang atau apa saja itu perlu yang namanya branding atau nama dagang. Supaya apa? Supaya dagangan kita itu tercatat dan juga terlihat sama orang-orang. Gitu lebih profesional dagangnya. Dan itu nanti kalau sudah punya merek dagang, Ibu harus mendaftarkannya di HAKI, hak kekayaan intelektual, supaya nama toko Ibu terdaftar. Gitu. Penting Bu itu, Bu. Penting ya, bayarnya tuh Pak. Oh ya, ada administrasi tapi nggak banyak pastinya. Terus kendalanya apa kalau dagangan nggak rame itu biasanya? Caranya ya, kalau sekarang memang sistemnya orang pada online ya Pak ya. Oh, banyak yang online ya? Oh, mungkin itu juga ngaruh juga. Terus sekarang sebelahnya kan SD. Kebetulan juga udah lama kan liburan. Oh, SD-nya banyak online ya, jadi nggak Banyak online. ya nggak ada pertemuan, jadi susah ya. Biasanya kalau lagi offline banyak yang datang anak-anak belanja juga ya. Lumayan lah ya. Oh, tapi Ibu pengen banget nih punya branding ya? Iya Pak. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jadi kalau udah punya branding atau nama dagang itu segera daftarkan di HAKI, ya Mbak? Iya ya Pak. Supaya terdaftar. Kita lihat toko kita yuk. Nah, Ibu, bisa dilihat sekarang. Oh, alhamdulillah robbil alamin. Iya, tokonya sudah ada brandingnya. Koping. Namanya Toko Pink. Bantuan promosi UMKM Paten hanya tayang di TVRI. Ibu, selamat ya. Perkenalkan, saya adalah Mas Karyo dari Paten Surprise dan episode kali ini Ibu yang beruntung mendapatkan surprise dari Paten berupa branding dan juga banyak lagi. Ibu, ini juga ada Paten Surprise memberikan protokol kesehatan harus dijaga ya, ada masker. Iya, ada juga sanitizer dan juga ada sarung tangan. Iya, taruh ya. Alhamdulillah, iya. Semoga usahanya semakin maju dan Amin. profesional. Mudah-mudahan Pak, ya. Bukan itu aja Bu, ini juga ada
tambahan modal buat Ibu bisa mengembangkan usahanya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Ibu, sukses usahanya ya. Iya, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak. Yo Pateners, itu tadi UMKM yang beruntung mendapatkan surprise dari Paten. Wah, seperti biasanya kita berbagi rezeki dan berbagi keceriaan buat para UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Ingat, usaha terus, maju terus, pantang mundur. Dan jangan lupa tetap jujur. Sampai jumpa. Terima kasih banyak untuk Paten TVRI atas bantuan brandingnya, kemudian juga buat masker dan segala macamnya, kemudian juga modal usahanya. Pokoknya keren banget. Terima kasih banyak buat Paten TVRI. Sukses selalu Paten TVRI. Bangkit kembali, kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit pagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Pateners, nggak kerasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sudah menyaksikan Paten episode hari ini. Tidak lupa juga kita mau terima kasih untuk semua UMKM yang terlibat yang sudah ikut memajukan perekonomian bangsa. Dan yang pasti terima kasih juga untuk narasumber yang tadi sudah mampir ke Paten untuk memberikan inspirasi-inspirasinya. Dan yang pasti selalu jaga protokol kesehatan. Wah, ini banyak kepastian dalam hidup ini ya. Tapi yang jelas Lia Atmajaya pamit, kita kembali lagi minggu depan hanya di TVRI di jam yang sama. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Lia Atmajaya pamit, dadah. Semua boleh jatuh, tapi kita harus bangkit. Jatuh bangun, jatuh bangkit kembali.